Dijamin deh Pak suami bakal boros nasi kalau pisangnya dicampurkan dengan telur kayak gini. Nah pertama-tama pisangnya mau aku belah-belah menjadi 6 bagian kayak gini ya. Kalau udah ini tinggal digoreng aja ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Sambil menunggu mateng, aku mau siapkan 2 butir telur ditambahkan dengan daun bawang dan juga tomat. Tinggal dibumbui aja dengan garam dan juga kaldu bubuk. Ini diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Kalau udah tinggal disirami aja ke dalam terung yang udah aku goreng tadi. Jangan lupa dibolak-balik ya. Kalau udah matang tinggal diangkat lalu ditiriskan. Nah untuk sambalnya gampang banget, aku cuma rebus tomat, bawang merah dan juga cabai merah ditambahkan dengan buncis. Kalau udah matang tinggal diulek aja. Tinggal dibumbui aja dengan garam, kaldu bubuk dan juga terasi yang udah aku bakar. Ini diulek sampai dia kasar kayak gini ya. Kalau udah tinggal dimasukin aja terong yang udah digoreng dan juga buncis yang udah direbus tadi. Seriusan ini bakal boros nasi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa cobain di rumah ya. Awalnya diketawain sih sama Pak suami, katanya mana bisa sih bikin roti tanpa oven, tanpa mixer. Tapi setelah jadi malah disuruh bikin lagi. Katanya sih bisa bikin jadi cuan nih. Nah ragi yang udah aku campurkan dengan gula dan juga air hangat, aku mau diamkan dulu sampai dia berbusa. Kalau udah berbusa tinggal dicampurkan aja dengan tepung terigu. Ini diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Tuang secara bertahap aja, terus ini diaduk-aduk. Kalau berasa udah mulai berat, ini tinggal diadoni aja dengan tangan yang udah dicuci bersih ya. Kalau udah kalis tinggal ditambahkan aja dengan garam dan juga mentega. Ini diaduk-aduk sampai dia tercampur merata dan udah kalis kayak gini. Tinggal dipindahkan aja ke dalam meja kerja dan ditutup selama 1 jaman. Nah kalau udah 1 jaman ini tinggal ditinju aja, tapi jangan sampai ninju orang ya, nanti malah aku yang disalahin. Nah kalau udah ini tinggal dibulat-bulat aja dan dibagi menjadi 6 bagian aja. Kalau udah ini tinggal aku bulat-bulatkan dulu dan tinggal dipipi aja. Untuk isiannya terserah. Di sini aku pakai coklat batang, bisa pakai seres dan juga keju. Nah ini tinggal ditutup rapat aja kayak gini, terus tinggal dibulat-bulatkan. Nah ini tinggal dipindahkan aja ke dalam wadah yang udah aku alasi dengan minyak, ditutup sampai dia mengembang ya. Kalau udah mengembang tinggal dikukus aja. Nah ini udah matang, seriusan wanginya tuh harum banget. Walaupun tanpa mixer tapi udah bisa bikin cemilan untuk ngeteh. Apalagi ini tuh lembut dan nyoklat banget. Semoga bermanfaat dan jangan lupa cobain di rumah ya. Jangan sampai ketinggalan sama menu yang viral satu ini. Cocok banget untuk bekal anak ke pondok, ke kos ataupun bekal untuk suami lagi LDRan. Bahannya juga gampang banget, cuma campuran tepung dan tempe ditambahkan dengan kaldu bubuk. Ini diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Goreng bawang jahat dan baiknya, ini digoreng sampai kemasan kayak gini, angkat lalu tiriskan. Semua untuk komponennya aku goreng berbeda-beda ya, karena tingkat kematangannya juga berbeda-beda. Untuk kacangnya digoreng dengan api kecil aja. Kalau udah mateng kayak gini angkat lalu tiriskan biar ada asin-asinnya. Aku juga pakai ikan teri nasi ya. Kalau udah ini tinggal dimasukin aja tempe ditambahkan dengan daun jeruk. Ini dimasak sampai dia benar-benar matang kayak gini. Kalau semua bahannya udah turun minyak dan dingin, ini tinggal dicampur aja, terus ditambahkan dengan kaldu bubuk, diaduk-aduk sampai dia benar-benar tercampur merata. Kalau udah tercampur merata tinggal dimasukin aja ke dalam wadah tertutup. Dimakan dengan nasi hangat, diaur-aur kayak gini aja udah enak banget. Pokoknya cocok banget deh untuk anak kos, untuk anak ke pondok ataupun bekal untuk suami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa cobain di rumah ya. Sebenarnya nggak pernah kepikiran sih kalau dari 4 butir telur aja udah bisa jadi ide cemilan dan juga bisa ide untuk bekal ke sekolah anak besok. Nah telur yang udah aku pecahin tadi tinggal dicampurkan aja dengan wortel, daun bawang dan tinggal dibumbui aja dengan lada, garam dan juga bawang putih. Tambahkan tepung terigu, tepung maizena dan air secukupnya aja. Ini diaduk-aduk sampai dia tercampur merata biar nggak terlalu pucat kayak kehidupan kamu. Aku mau tambahkan juga pewarna kuning secukupnya aja. Nah ini tinggal aku masukin aja ke dalam wadah yang udah aku alasi dengan minyak. Ini dimasak selama 20 menitan ya. Kalau udah ini tinggal didinginkan aja. Kalau udah dingin tinggal dipotong memanjang kayak gini aja menjadi 8 bagian. Kalau udah menjadi 8 bagian tinggal dipotong aja menjadi 3 bagian. Nah biar makin menarik aku pakai tusuk sate. Di sini aku masukin 3 buah ya. Terus ini ditusuk sampai adonannya semua habis. Kalau udah habis tinggal dipecahkan aja 1 butir telur ditambahkan dengan royco secukupnya aja. Nah ini tinggal dikocok lepas saja baru kita masukin adonan tadi. Ini tinggal dibaluri aja dengan telur terus digoreng ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Jangan lupa dibolak-balik ya. Kalau udah kuning kemasan kayak gini ini tinggal diangkat lalu ditiris. Nah ini kalau udah dingin tinggal disajikan aja. Ini tuh bener-bener cocok banget untuk cemilan anak-anak, apalagi dia cocok dengan sambal. Semoga bermanfaat dan jangan lupa cobain di rumah ya.
Siapa sangka cuma dari kulit pangsit aja udah bisa jadi ide cemilan untuk isian toples loh. Nah, pertama-tama kulit lumpianya mau aku keluarin dulu dari plastiknya. Ini tadi aku beli seharga 6.000 ya. Kalau udah ini mau aku potong dulu menjadi 2, 4 dan juga menjadi beberapa bagian sampai teksturnya menjadi segitiga kayak gini ya. Nah, ini disisihkan dulu. Lanjut aku mau siapkan dulu bumbu halus ya. Bumbu halusnya tuh gampang banget. Bawang putih, cabai merah, cabai setan ditambahkan dengan air. Ini di blender sampai halus ya. Kalau udah ditumis aja ke dalam minyak yang udah aku panaskan, dimasak sampai benar-benar dia tanak. Kalau udah tanak tinggal dibumbui aja dengan gula pasir, gula merah, kaldu bubuk, garam dan juga daun jeruk. Ini dimasak aja sampai dia berubah warna kayak gini. Dan ini aku dinginkan dulu. Sambil menunggu dingin aku mau goreng dulu kulit pangsitnya ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Kalau udah mengembang kayak gini baru dibolak-balik, dan kalau berubah warna angkat lalu ditiriskan. Nah, ini tinggal dicampurkan aja ke dalam cabai yang udah dingin, terus diorak-arik sampai dia benar-benar tercampur merata. Kalau udah tercampur merata tinggal disimpan aja ke dalam wadah tertutup. Dan ini tuh benar-benar enak, gurih dan juga pedas manisnya tuh berasa banget. Biar makin awet disimpan dalam lemari ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa cobain di rumah. Ini salah satu jalan ninjaku kalau anak mama mertua udah kepepet minta cemilan tapi lagi majer banget bikin adonan. Ini pertama-tama tahunya aku potong-potong menjadi segitiga kayak gini ya. Kalau udah ini tinggal dipenyet-penyet aja tapi jangan sampai hancur. Karena emang dasarnya lagi majer banget, jadi cuman aku cemplung-cemplungin aja semua bahan-bahannya. Tinggal diaduk-aduk aja sampai dia tercampur merata ya. Kalau udah tinggal dimasukin aja tahunya dan dibaluri sampai dia kecampur rata. Kalau udah ini tinggal digoreng aja ke dalam minyak yang aku panaskan. Sambil menunggu matang aku mau bikin dulu sambalnya. Di sini aku pakai cabai rawit, bawang putih, garam. Ini diulek kasar kayak gini aja ya. Kalau udah tinggal dimasukin aja gula merah dan juga air cukanya. Ini diulek sampai dia teksturnya kayak gini. Kalau udah ini disisihkan dulu. Kembali ke wajannya. Ini udah matang, tinggal diangkat lalu tiriskan. Nah, ini tinggal disajikan aja dengan sambalnya. Walaupun bikinnya simple tapi ini benar-benar bikin nagih. Semoga bermanfaat dan jangan lupa cobain di rumah ya. Auto sampai dipuji-puji sama anak mama mertua gara-gara pakunya aku masukin kayak gini. Katanya ini tuh bener-bener enak dan juga bikin nagih. Nah, untuk udangnya tadi aku beli 1/4. Ini tinggal dibuang aja kepala dan juga ekor tajamnya, terus dibuang nya. Kalau udah ini tinggal dicuci bersih aja. Terus pakis yang udah aku potongin ini tinggal aku cuci bersih. Kalau untuk bumbu halusnya gampang banget kok. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, lengkuas, kunyit dan juga jahe. Ditambahkan air. Ini di blender sampai halus ya. Kalau udah halus pindahkan ke dalam wajan. Masukin semua daun aromatiknya, ditambahkan dengan santan murni dan juga ditambahkan air secukupnya aja. Ini diaduk-aduk sampai dia mendidih kayak gini ya. Kalau udah mendidih tinggal dimasukin aja daun pakunya dan juga udang. Diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Kalau udah tercampur merata tinggal dibumbui aja dengan garam dan juga kaldu bubuk. Ini diaduk-aduk sampai dia tercampur merata ya. Kalau udah tinggal dimasukin aja tomat dan juga asam kandis. Nah, ini dimasak sampai benar-benar dia matang, koreksi rasa, dan ini tinggal disajikan aja. Walaupun masanya saset tapi ini benar-benar bikin boros nasi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa cobain di rumah ya. Ternyata banyak yang belum tahu kalau bawang goreng yang dijual di pasar-pasar itu ada tambahan bahan yang satu ini. Nah, pertama-tama ini bawangnya mau aku direndam dulu dengan air panas. Kalau udah ini mau aku sisihkan dulu ya. Nah, ini dia bahan tambahannya biar bawang gorengnya makin banyak. Di sini aku pakai ubi oren. Ini tinggal di flare aja. Terus ini ditiris tipis-tipis kayak gini ya. Kalau udah ini tinggal dipindahkan aja ke dalam wadah dan disiram dengan air panas. Terus di sini aku rendam dulu dengan baking powder. Sambil menunggu ubinya direndam, di sini aku mau kelupasin dulu bawang merahnya. Kalau udah ini tinggal dicuci bersih aja ya. Di sini aku pakai air biasa aja. Terus ini tinggal diiris tipis-tipis kayak gini. Bisa pakai alat bantuan atau manual kayak gini aja. Kalau udah ini tinggal ditambahkan aja dengan garam dan juga tepung maizena. Ini tinggal diaduk-aduk aja sampai dia benar-benar tercampur merata. Kalau udah tercampur merata tinggal digoreng aja ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Jangan lupa dibolak-balik. Nah, untuk ubi ungu yang udah ditiris tipis tadi ini tinggal dicuci bersih aja dan disaring dulu. Kembali ke dalam wajan. Ini bawangnya udah matang, tinggal diangkat lalu ditiriskan. Nah, untuk ubi tadi ini tinggal diberikan aja dengan garam dan juga tepung maizena. Ini diaduk sampai dia tercampur merata. Kalau udah tinggal digoreng aja. Terus jangan lupa dibolak-balik ya. Kalau udah kuning keemasan kayak gini tinggal diangkat lalu tiriskan dan dicampurkan ke dalam bawang tadi. Dilihat sekilas gak ada bedanya ya. Biar awet aku mau simpan dulu dalam wadah tertutup. Yuk cobain di rumah.
Tadi pagi aku ketemu ikan tongkol yang seger-seger banget. Jadi rencananya aku bawa pulang aja. Untuk ikan tongkolnya aku mau buat asam padeh. Ini ikan tongkolnya aku potong-potong ya. Kalau udah dipotong-potong tinggal dicuci bersih aja. Kalau udah dicuci bersih tinggal dikucuri dengan garam dan juga jeruk nipis. Diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Untuk teman tongkolnya di sini aku pakai tahu ya. Untuk tahunya aku potong menjadi segitiga aja kayak gini. Kalau untuk bumbu halusnya gampang banget. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit dan juga lengkuas. Tambahkan cabai secukupnya. Ini di blender sampai halus ya. Kalau udah halus tinggal masukin ke dalam wajan, ditambahkan dengan air. Terus untuk daun aromatiknya di sini aku pakai daun kunyit, daun salam, daun jeruk, batang serai dan juga daun ruku-ruku. Untuk semua bahannya udah aku tulis di bagian atas ya, tinggal dimasukin aja ikan dan tahu. Ini dimasak sampai benar-benar kuahnya kering kayak gini. Kalau udah kering kayak gini tinggal dimasukin aja sesening. Di sini aku pakai garam dan juga kaldu bubuk. Koreksi rasa dan ini tinggal disajikan aja. Ini tuh bener-bener enak banget. Yuk cobain di rumah. Yang bingung mau bikin cemilan untuk anak-anak, sini deh nonton videonya sampai habis ya. Nah, pertama-tama kulit pangsit yang udah aku potong-potong mau aku sisihkan dulu. Aku lanjut mau potongin dulu pisangnya menjadi beberapa bagian kayak gini ya. Kalau udah ini tinggal disisihkan dulu. Untuk pisangnya tinggal diselimuti aja dengan kulit pangsit dan kita beri perekat. Di sini aku pakai cairan tepung terigu ya, digulung-gulung sampai dia berbentuk seperti ini dan lakukan sampai semua adonannya habis ya. Kalau udah ini tinggal mau aku sisihkan dulu. Kalau semua adonannya udah selesai, ini tinggal ditusuk aja dengan tusuk sate. Di sini aku kasih 4 bagian ya, dilakukan sampai semuanya adonannya habis. Kalau udah ini tinggal digoreng aja ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Nah, gorengnya pakai api sedang cenderung kecil aja ya, biar matangnya merata. Jangan lupa dibolak-balik. Kalau berubah warna kayak gini tinggal diangkat lalu ditiriskan. Nah, biar makin menarik, aku tambahkan juga dengan glaze coklat dan crinkle warna-warni kayak gini. Anak-anak pasti pada suka. Semoga bermanfaat dan jangan lupa cobain di rumah ya. Kalau punya jagung manis di rumah, jangan cuma bikin bakwan atau direbus gitu aja bun. Sekali-sekali dimasakin menu satu ini. Anak-anak pasti pada suka, ataupun anak mama mertua. Nah, jagungnya udah aku potong-potong, tinggal aku tusuk aja dengan tusuk sate dan direbus aja sampai dia empuk. Sambil menunggu empuk, aku mau serut dulu kejunya. Kalau untuk banyaknya sesuaikan dengan selera aja ya. Di wajan lain aku mau melelehkan dulu mentega, ditambahkan dengan susu full cream biar ada manis-manisnya seperti yang lagi nonton. Aku tambahkan juga gula pasir dan susu kental manis biar ada creaminya juga. Aku tambahin masukin keju, terus ini dimasak aja. Kalau untuk jagungnya udah matang tadi tinggal diiris-iris aja. Nah, untuk kegunaan lidihnya ini untuk mempermudah mengirisnya ya. Kalau udah diiris tinggal dimasukin aja ke kuah kentalnya tadi, ditambahkan dengan tepung maizena. Diaduk-aduk sampai dia mengental. Ke sini aku pakai api sedang cenderung kecil ya, biar nanti hasilnya nggak gosong. Kalau udah tinggal disajikan aja deh. Dihidangkan saat keadaan panas ataupun dingin. Ini tuh enak banget, apalagi ditaburi dengan keju dan juga seres. Semoga bermanfaat dan jangan lupa cobain di rumah ya. Kalau di resto harganya sekitar 4-50 ribuan. Karena aku kaum mana mending lebih baik aku bikin sendiri aja deh. Apalagi dari rumahku tuh nggak terjangkau banget sama restonya. Nah, mie yang udah aku rebus tadi tinggal dicampurkan aja dengan tepung terigu sampai dia benar-benar tercampur. Kalau udah ini tinggal disisihkan dulu. Kalau untuk toppingnya bisa dikreasikan sesuai dengan selera aja ya. Di sini aku pakai sawi ditambahkan dengan wortel biar makin mantul. Aku juga tambahkan bakso. Ini bakso instan dipotong-potong menjadi kecil kayak gini aja. Tumis cabai merah dan bawang putih sampai wangi. Kalau udah wangi tinggal dimasukin aja potongan ayam. Ini bisa pakai udang juga ya. Tambahkan air secukupnya aja. Ini tinggal dimasukin sayur yang keras. Terus tinggal dibumbui aja dengan bumbu dunia. Kalau udah semuanya masuk tinggal diaduk-aduk aja sampai dia tercampur mata. Baru kita masukin sayurnya. Kalau udah layu tinggal dimasukin aja kocokan telur dan juga tepung maizena. Ini diaduk-aduk sampai dia mengental kayak gini ya. Kalau udah mengental tinggal dan sisihkan dulu. Habis itu tinggal goreng aja mie yang udah kita campurkan dengan tepung terigu tadi. Kalau udah kokoh tinggal dibolak-balik aja kayak gini ya. Kalau udah matang tinggal angkat lalu ditiriskan. Kalau udah kayak gini tinggal disiram aja dengan kuah kentalnya. Walaupun cuma modal apa yang ada di dalam rumah, tapi udah bisa bikin menu kayak ala resto. Ini tuh benar-benar enak banget. Semoga bermanfaat dan jangan lupa cobain di rumah ya. Bener-bener deh, suami aku tuh gak pernah bosan nih masakin menu satu ini. Katanya ini lebih enak daripada daging karena ini tuh gak ngebosanin gitu sih katanya. Nah, jadi pertama aku mau siapkan dulu bahannya. Di sini aku pakai wortel, bakso dan juga gambas. Ini dipotong kecil-kecil aja. Untuk tahu yang udah aku goreng di awal tadi tinggal angkat lalu tiriskan. Aku juga mau goreng ikan terinya sampai kering kayak gini, terus dikurangi minyaknya. Dan langsung aja tumis sambalnya sampai wangi dan tanak, ditambahkan dengan bumbu dunia. Baru kita masukin ikan teri dan juga tahu yang dari gorengan tadi, diaduk-aduk sampai dia
tercampur merata. Ini sisihkan dulu, lanjut aku mau tumis bawang merah, bawang putih sampai wangi, baru ditambahkan dengan air secukupnya aja. Ini dimasak sampai mendidih, baru kita masukin sayur gambas dan juga wortelnya. Masukin bakso dan ini tinggal dibumbui aja dengan bumbu dunia biar nggak terlalu hambar. Terus aku juga tambahkan dengan miso dan juga daun bawang. Ini dimasak sampai dia benar-benar matang. Kalau udah matang ini tinggal disajikan aja deh. Ini bakal boros nasi sih, apalagi dimakan di saat musim hujan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa cobain di rumah ya. Anak mama mertua pasti nggak bakal nolak deh kalau hati ampelannya dimasakin kayak gini. Pertama-tama hati ampelannya mau aku rebus dulu dengan daun salam, batang serai dan juga lengkuas. Biar hilang amisnya aku tambahkan dengan ketumbar dan juga kunyit bubuk. Direbus sampai matang. Sampai menunggu matang aku mau potongin dulu kentangnya. Nah ini kembali lagi ke wajannya, ini udah matang, tinggal dipotong-potong aja. Tapi jangan terlalu kecil ya. Kalau udah ini tinggal digoreng aja kentangnya ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Kalau udah matang angkat lalu tiriskan biar nggak meletup-letup pas penggorengan. Aku tambahkan dengan tepung terigu. Ini dimasak sebentar aja biar nanti nggak alot. Untuk bumbu halusnya gampang banget kok, cuman cabai merah, cabai setan, bawang merah, kemiri, bawang putih, ditambahkan air. Ini di blender sampai halus ya. Kalau udah halus tinggal ditumis saja ke dalam minyak yang udah panas. Ini tinggal dibumbui aja dengan bumbu dunia, terus dimasak sampai dia benar-benar tanak. Kalau udah tanak tinggal dimasukin aja daun jeruknya, ditambahkan dengan air secukupnya aja biar ada manis-manisnya seperti kamu yang lagi nonton. Ini tinggal dimasukin aja kecap secukupnya, dimasak sampai dia tanak, baru kita masukin semua bahan-bahannya. Biar pedas pol aku tambahin deh beberapa potongan cabai setan. Ini dimasak sampai dia tanak, koreksi rasa, tinggal disajikan aja deh. Seriusan ini nggak ada amis-amisnya sama sekali. Dimakan dengan nasi hangat kayak gini di aur-aur, bener-bener bikin nagih. Semoga bermanfaat dan jangan lupa cobain di rumah ya. Ada yang sama nggak kalau musim hujan pengennya ngemil melulu? Nah daripada jajan di luar terus, mending bikin aja deh. Kebetulan dapat pisang kepok dari tetangga sebelah, jadi mau aku kelupasin dan aku mau geprek kayak gini ya. Nah di wadah lain aku mau campurkan semua pertepungannya. Untuk takarannya udah aku tulis di bagian atas ya. Tambahkan dengan baking powder, gula dan juga sedikit garam. Ini diaduk-aduk sampai dia tercampur merata, terus ditambahkan dengan air secara perlahan aja ya. Nah pokoknya teksturnya seperti video di atas ya. Terus ditambahkan dengan vanile biar makin gurih. Aku tambahkan juga cairan mentega biar ada rasa tiada tara. Aku tambahkan juga biji wijen. Ini diaduk-aduk dan tinggal direndam aja pisang kepoknya sampai tenggelam kayak gini. Untuk adonan pertama jangan terlalu tebal. Kalau udah kokoh tinggal dibelak-balik dan setengah matang angkat lalu tiriskan. Nah ini direndam lagi ke dalam adonan tadi. Untuk adonan kedua tingkat ketebalannya sesuaikan dengan selera aja ya. Kalau udah kokoh tinggal dibelak-balik terus digoyang-goyang kayak gini biar hasilnya gemoy. Kalau udah matang tinggal angkat lalu tiriskan. Terus ini tinggal dilobangi aja. Kalau untuk isiannya terserah aja ya. Di sini aku pakai coklat. Nah ini tinggal disajikan aja. Ini tuh bener-bener lumer banget, bikin nagih. Semoga bermanfaat dan jangan lupa cobain di rumah ya. Cuma modal kentang direbus dengan telur aja udah bisa jadi cemilan yang enak banget loh. Nah pertama-tama telur yang udah aku rebus ini mau aku pindahkan dulu ke dalam gelas biar mempermudah untuk membukanya ya, supaya nggak ada drama lengket-lengketnya lagi. Nah untuk kentangnya aku mau kelupasin dulu dari kulitnya. Kalau udah ini tinggal dicampurkan aja ke dalam wadah dan ini tinggal di toko-toko aja atau bisa di blender ya kalau lagi majer. Nah ini tinggal dibumbui aja apa aja yang aku pakai udah aku tulis di bagian atas ya. Ini tinggal diaduk-aduk aja sampai dia benar-benar tercampur merata. Kalau udah tercampur merata dan berasa berat, ini bisa dipakai dengan tangan yang udah dicuci bersih. Tambahkan dengan daun bawang, ini diaduk-aduk sampai dia benar-benar kalis. Kalau udah kalis tinggal dibentuk aja sesuaikan dengan selera ya. Nah ini tinggal dimasukin aja ke dalam minyak yang udah aku siapkan, tapi dalam keadaan hangat ya. Kalau udah mulai kokoh ini tinggal dibolak-balik aja. Kalau udah mengapung dan juga udah tenang, ini tinggal diangkat lalu ditiriskan. Nah ini tinggal disajikan aja dengan bumbu kesukaan kamu. Ini tuh benar-benar bikin nagih. Semoga bermanfaat dan jangan lupa cobain di rumah ya. Kalau masih ada yang gagal bikin salah satu menu kesukaan para bocil, sini nonton videonya sampai habis ya. Aku mau bikin ayam Kentucky kesukaan para bocil yang enak, gurih dan juga tahan lama. Nah ayam bagian paha ini mau aku potong-potong. Kalau udah tinggal dicuci bersih dan aku kerat-kerat biar nanti bumbunya meresap sampai ke dalam. Aku langsung aja mau marinasi pakai marinasi instan, lada, bawang putih bubuk, ketumbar biar nanti nggak bau amis sekali. Aduk-aduk diamkan selama 15 menitan. Lanjut aku mau bikin tepung keringnya. Di sini aku
pakai tepung terigu, seda kue, bawang putih, garam, dan juga kaldu bubuk. Diaduk-aduk sampai dia tercampur mata. Aku mau tambahkan juga 3 sendok makan tepung sajiku ya. Terus baru kita lumuri tepung terigu dengan ayam. Nah, ini tinggal direndam aja dengan air biasa sampai dia benar-benar terendam. Lalu kita masukin lagi ke dalam tepung, tinggal diaduk-aduk aja, tapi jangan terlalu ditekan-tekan ya. Nah, ini tinggal dimasukin aja. Di sini aku pakai 2 kali pencelupan dan 3 kali penepungan. Pokoknya sampai dia mengkeriwil kayak gini ya. Di sini aku langsung aja mau goreng ke dalam minyak yang udah aku panaskan agar dia nanti hasilnya nggak bantet. Jangan lupa dibolak-balik ya biar hasilnya matang merata. Nah, lanjut aku mau siapkan dulu persambalannya. Di sini aku pakai cabai setan, bawang putih, dan juga garam. Ini diulek kasar kayak gini aja, terus disiram dengan minyak panas. Diaduk-aduk kembali ke dalam wajan. Ini udah matang, tinggal diangkat lalu tiriskan. Ini dimakan dengan sambal kayak gini aja udah enak banget. Hasilnya tuh benar-benar crispy dan juga lembut di bagian dalam. Dan aku juga bikin ayam gepreknya. Ini tinggal dibaluri aja dan dimakan dengan nasi hangat dan lalapan mentimun. Semoga bermanfaat dan jangan lupa cobain di rumah ya. Jujur aku baru tahu ternyata santan dicampurkan dengan gula merah kayak gini bisa jadi ide untuk pergi ke rumah mama mertua ataupun bisa jadi ide untuk arisan. Nah, pertama-tama pisang batunya atau pisang kepoknya mau aku kelupasin dulu dari kulitnya dan ini tinggal dipotong-potong kecil kayak gini aja ya. Nah, untuk pisangnya di sini aku pakai 6 buah aja. Kalau udah semuanya diiris-iris tipis kayak gini, lanjut aku mau kembali lagi ke dalam wajan yang udah diisi dengan santan dan gula. Aku mau tambahkan lagi santannya dan ditambahkan dengan agar-agar powder. Dan ini tinggal diaduk aduk aja biar makin wangi. Aku tambahkan daun pandan. Di sini aduk-aduk sampai dia benar-benar mendidih dan gulanya udah larut ya. Kalau udah tinggal dimasukin aja pisang yang udah dipotong-potong tadi. Dimasak sampai pisangnya berubah warna, baru ditambahkan dengan larutan tepung maizena. Diaduk-aduk sampai dia benar-benar mateng. Kalau udah matang tinggal dimasukin aja ke dalam cetakan. Nah, untuk satu resep ini aku dapat 2 loyang ukuran kecil ya, dan ini tinggal ditunggu set aja. Kalau udah set, ini tinggal dikeluarkan aja dari cetakan dan tinggal disajikan aja. Seriusan, ini tuh benar-benar segar banget, apalagi kalau keluar dari lemari pendingin. Semoga bermanfaat dan jangan lupa cobain di rumah ya.